Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Kakak Gongsu, sekaranglah waktunya. Pria kurus itu berteriak. Wajahnya dengan cepat menjadi pucat, dan lengan yang menekan cermin itu bergetar. Jelas, sangat berat baginya untuk mempertahankan kekuatan magis ini. Pria berambut merah, Gongsu Tian, tampak serius. Dia dengan cepat melantunkan mantra, lalu meraih kekosongan dengan kedua tangan dan menariknya ke bawah. Matahari putih di langit tiba-tiba menjadi cerah, dan lapisan api putih muncul di permukaannya. Dengan suara gemuruh, jatuh dari langit dan mendarat di sosok perak. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Matahari putih bersinar dan tiba-tiba meledak, menenggelamkan sosok perak itu. Cahaya putih yang menyilaukan langsung mekar dan memenuhi seluruh alam roh. Fluktuasi hukum yang tak terduga terpancar dari matahari putih yang meledak, dan mengamuk secara tidak hati-hati di angkasa. Retakan muncul di kehampaan di dekatnya, seolah-olah seluruh ruang akan terkoyak. Cermin hijau itu langsung meledak dan menghilang, kembali menjadi domain roh hijau. Tetapi di bawah pengaruh kekuatan hukum yang mengerikan ini, alam roh hijau juga hancur sedikit demi sedikit, dan segera runtuh seluruhnya. Setelah melanggar domain roh hijau, fluktuasi hukum tidak berhenti dan terus berdampak pada domain roh api merah. Gongsu Tian berteriak keras saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mempertahankan domain roh apinya, dengan tegas membatasi kekuatan ledakan yang mengerikan ini dan mencegahnya menyebar. Kalau tidak, setengah dari pusat kota mungkin akan hancur. Setelah beberapa tarikan napas, kekuatan hukum yang mengerikan akhirnya perlahan memudar, dan cahaya putih menyilaukan yang memenuhi seluruh domain roh dengan cepat menghilang. Pada saat ini, wajah Gongsu Tian menjadi sepucat kertas, tetapi matanya penuh kegembiraan. Dia melambaikan tangannya untuk membubarkan alam roh api merah, dan menatap sosok perak itu. Matahari putih ini adalah kekuatan magis yang dia dan lelaki kurus itu gabungkan kekuatan hukum untuk dihasilkan. Meskipun kombinasi hukumnya tidak sempurna, itu cukup untuk dibandingkan dengan pukulan penuh dari Dewa Tai tahap akhir. Rubah perak hanya pada tahap awal Dewa Tai. Jika dia langsung terkena matahari putih, tidak mungkin dia selamat. Tapi akan lebih baik jika jenazahnya tidak rusak terlalu parah. Kalau tidak, tidak akan ada bukti, dan akan sulit untuk mengirimkan tugas. Setelah tembok api tebal dan domain roh yang menghalangi pandangan menghilang, kerumunan di kejauhan menjadi ribut. Saat ini, lebih banyak orang berkumpul, dan semua orang memandang ke arah tiga orang. Mata Hanli berbinar, dan dia melihat ke dalam dengan mata cerah. Cahaya putih di sekitarnya segera menghilang sepenuhnya, dan tubuh hangus yang tergeletak di tanah muncul di depan semua orang. Akibatnya, mata Gongsu Tian menyapu, dan senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Tubuh hangus itu kurus dan tinggi, dengan kepala penuh rambut hijau. Itu adalah pria kurus itu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya hangus hitam. Retakan muncul di tubuhnya, tetapi tidak banyak darah yang keluar. Seluruh tubuhnya tampak seperti karung yang rusak. Untung masih ada nafas yang keluar dari mulut dan hidungnya. Kakak Wang, Gongsu Tian tercengang, tetapi di saat berikutnya, dia bereaksi. Sosoknya melintas dan muncul di samping pria kurus itu. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan dua jimat. Yang satu berwarna hijau zamrud, yang lainnya berwarna merah darah. Kedua jimat memancarkan energi spiritual dalam jumlah yang mencengangkan dan mengandung fluktuasi kekuatan hukum. Jelas, itu bukan jimat Dao biasa. Pada saat ini, Gongsu Tian tidak terlalu peduli. Dengan lambaian tangannya, kedua jimat itu langsung menyala, berubah menjadi bola cahaya hijau dan bola darah, dan menyatu ke dalam tubuh pria kurus itu. Tubuh rusak pria kurus itu segera berubah dari hitam menjadi merah. Jejak darah dengan cepat muncul di bagian yang rusak, terjalin dan terbentuk kembali. Auranya pun meningkat,
tidak lagi selemah sebelumnya. Melihat ini, ekspresi Gong Su Tian santai, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat ke tempat lain. Dia melihat sosok perak berdiri di sana. Itu adalah rubah perak. Saat ini, tangannya disilangkan di depan dadanya, membentuk segel. Matanya memancarkan cahaya perak yang menyilaukan, membuat orang sulit untuk melihatnya secara langsung. Tangan Silver Fox tiba-tiba melepaskan segelnya, dan cahaya perak yang dipancarkan dari matanya dengan cepat meredup, memperlihatkan wajah yang agak pucat dengan senyum tipis di sudut mulutnya. Kultivator berpakaian ungu itu masih berdiri di tempat yang sama dengan tangan di belakang. Pakaiannya bersih seperti baru, tanpa setitik debu pun di atasnya. 3 orang mempertaruhkan hidup mereka untuk melawan tidak mempengaruhi orang ini sama sekali. Dia menoleh untuk melihat ke arah ketiga orang itu, lalu dengan cepat memalingkan muka. Melihat pemandangan ini, para penonton gempar. Melihat situasi ini, tampaknya rubah perak bertarung 1 lawan 2, dan dia masih lebih unggul. Hukum ilusi telah dikembangkan ke tingkat seperti itu. Pria berambut merah itu menatap mata rubah perak, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Saat dia berbicara, dia memegang tubuh pria kurus itu lalu terbang mundur. Apakah aku mengatakan kamu bisa pergi? Rubah perak berkata dengan ringan. Dia mengangkat satu tangan, dan cahaya perak bersinar dari ujung jarinya. Dia akan melepaskannya. Pada saat ini, kehampaan di atas berfluktuasi, dan kilat 5 warna muncul dari udara tipis, menghantam kepala rubah perak dengan kecepatan luar biasa. Ekspresi rubah perak berubah, dan sosoknya segera mundur untuk menghindar. Namun kecepatan kilat 5 warna ini terlalu cepat, dan tidak ada tanda sebelumnya. Sudah terlambat untuk menghindar. Petir 5 warna itu seperti makhluk hidup, dan melilit lengan kirinya yang terangkat. Engah. Dengan suara lembut, lengan rubah perak pecah berkeping-keping, lalu berubah menjadi abu. Sosoknya kabur, dan saat berikutnya, dia muncul 1000 kaki jauhnya. Tapi kilat 5 warna itu tidak berniat melepaskannya. Itu mengejarnya seperti belatung di tulang tarsal, dan itu menjerat bagian lain dari tubuh rubah perak. Ekspresi rubah perak menjadi dingin, dan dia melambaikan tangan kanannya. Cahaya kristal melintas di antara alisnya, dan bayangan rantai kristal melintas. Petir 5 warna tiba-tiba menyimpang, dan melesat melewati sisinya. Itu jatuh ke tanah, dan tenggelam ke dalamnya. Sebuah lubang hitam tiba-tiba muncul di tanah, dan asap hijau membumbung tinggi. Mata Han Li bersinar dengan cahaya aneh saat melihat pemandangan ini. Ini adalah kedua kalinya rubah perak menggunakan teknik rahasia indera ilahi semacam ini. Sosok rubah perak bergoyang lagi, dan dia mundur sekitar 1000 kaki. Dia membuka mulutnya, dan cahaya darah jatuh di tempat lengannya yang terputus. Garis-garis darah muncul di lengan yang terputus, dan dengan cepat terjalin dan melintas. Dalam sekejap mata, lengan baru muncul. Dia melihat ada kilatan petir 5 warna, dan sesosok muncul dari udara tipis, dan perlahan turun. Orang ini adalah pria parubaya. Dia sangat tinggi, dan tingginya hampir setengah dari orang biasa. Kulitnya perunggu, dan fitur wajahnya tajam. Tatapannya dingin, dan dia memancarkan aura agung. Dia mengenakan baju besi emas, dan dia juga seorang pengawas utusan abadi. Su Liu. Rubah perak sedikit mengernyit, dan sebuah nama muncul dari sela-sela giginya. Pengawas Su Liu. Dia ada di sini juga. Tuan Jing yang tampak terkejut, dan dia berkata dengan lembut. Pengawas Su Liu. Apakah dia pengawas utusan abadi di kota Jukun yang Anda sebutkan? Han Li bertanya dengan suara rendah. Iya, pengawas Su Liu adalah seorang kultivator hebat di puncak alam Dewa Tai. Saya khawatir rubah perak dalam bahaya sekarang, kata Tuan Jing yang sambil menghela nafas. Silver Fox adalah penjahat yang dicari oleh pengadilan surgawi. Rekan Jing Yang, Anda adalah wakil penguasa gunung-gunung Baizhao,
dan Anda dapat dianggap berada di pihak pengadilan surgawi. Dari nada bicara Anda, sepertinya Anda sedang khawatir Silver Fox akan ditangkap, kata Han Li dengan suara rendah. Tubuh Tuan Jing yang bergetar ketika mendengar itu, dan dia buru-buru melihat sekeliling. Ketika dia melihat bahwa semua orang di dekatnya sedang melihat Su Liu di udara, dan tidak memperhatikan percakapan antara keduanya, ekspresinya menjadi rileks. Rekan Li, saya hanya berbicara dengan santai. Anda tidak dapat membuat lelucon seperti ini. Jika orang-orang dari pengadilan surgawi mengetahuinya, saya akan mendapat masalah besar. Tuan Jing yang mentransmisikan suaranya, mengeluh tanpa henti. Haha, rekan Jing Yang, jangan khawatir. Aku sudah memberikan batasan kedap suara di dekat sini. Orang luar tidak akan bisa mendengar percakapan kita barusan. Aku bukan orang yang tidak tahu situasi ini, jawab Han Li sambil tertawa, dan mentransmisikan suaranya. Tuan Jing yang tercengang, dan dia dengan hati-hati melihat sekeliling keduanya. Memang, dia melihat lapisan pembatas yang hampir tidak terdeteksi, menutupi mereka berdua dan mengisolasi dari sekitarnya. Dia rileks di dalam, tetapi pada saat yang sama, dia sedikit terkejut. Keduanya berdiri berdampingan, dan dia sebenarnya tidak menyadari bahwa Han Li telah memberikan batasan. Kekuatan Han Li mungkin di atas ekspektasinya. Di kejauhan, sedikit ketakutan muncul di mata Silver Fox. Kemudian, sosoknya tiba-tiba bergoyang. Saat cahaya perak melintas di dekatnya, puluhan sosok perak ilusi muncul lagi, dan mereka dengan cepat terbang ke segala arah. Karena kamu di sini, mengapa kamu terburu-buru pergi? Di udara, Su Liu tertawa dingin. Dia menggerakkan tangannya, dan 10 jarinya tiba-tiba meraih dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Suara guntur berderak terdengar, dan segera, puluhan busur petir 5 warna keluar dari ujung jarinya, mengejar sosok perak itu. Meskipun sosok perak sudah sangat cepat, busur petir 5 warna bahkan lebih cepat. Dalam sekejap, mengejar sosok perak itu, dan segera menjeratnya. Gelombang hukum kebenaran ekstrim dan yang ekstrim meletus dari busur petir 5 warna, menenggelamkan sosok perak. Dengan suara robekan, siluet perak itu benar-benar hancur, hanyut lalu menghilang. Hanya sosok perak yang tersisa. Itu Silver Fox sendiri, dan dia terbang menjauh. Di udara, Su Liu tersenyum tipis, dan 10 jarinya berubah lagi. Busur petir 5 warna segera menyatu satu sama lain, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi 4 naga petir 5 warna. Masing-masing panjangnya puluhan kaki, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan busur petir 5 warna. Keempat naga petir itu menggelengkan kepala dan mengibaskan ekornya. Pada saat berikutnya, mereka muncul dari udara tipis di atas Silver Fox, dan terjalin satu sama lain saat menukik ke bawah. Dengan gemuruh keras, kekuatan besar yang tak terbayangkan meletus dari 4 naga petir dan menyelimuti rubah perak. Sosok Silver Fox yang melarikan diri tiba-tiba melambat 10 kali lipat. Ekspresinya berubah, dan dia berteriak keras sambil buru-buru melambaikan tangannya. Ruang di antara alisnya bersinar terang, dan hantu dari beberapa indera ilahi Chains menyala. 4 naga petir yang menukik sedikit bergoyang, dan celah muncul. Mata Silver Fox berbinar, dan sosoknya bergoyang saat dia berubah menjadi bayangan perak yang melesat keluar. Suara yang menghancurkan bumi terdengar. Bola petir 5 warna yang berukuran 1000 kaki muncul, dan itu sangat menyilaukan. Itu sangat mempesona. Busur petir 5 warna yang tebal menembus bola cahaya, dan segala sesuatu yang disentuh bola petir berubah menjadi kehampaan. Tapi saat bola petir 5 warna muncul, bayangan perak terbang keluar darinya, dan dalam sekejap, sosok rubah perak muncul. Dia terlihat sangat sedih saat ini, dan kulitnya bahkan lebih pucat. Pakaiannya robek, dan luka hitam pekat muncul di lengan dan tubuhnya. Dia tiba-tiba menoleh, dan berteriak di belakangnya. "Hei,
Sudah kubilang jangan menyerang, jadi jangan hanya menonton pertunjukan dari samping. Ketika Su Liu, yang berada di udara, mendengar ini, dia melirik kultivator berjubah ungu yang tercengang. Ekspresinya sedikit berubah, tapi tangannya tidak berhenti bergerak sama sekali. Dia membuat segel tangan dan menunjuk bola petir 5 warna tiba-tiba terbelah dan berubah menjadi 4 naga petir lagi, menembak ke arah rubah perak. Silver Fox jelas agak takut pada keempat naga petir ini. Tubuhnya bersinar dengan cahaya perak, dan dia menembak ke arah kultivator berjubah ungu dengan serangkaian bayangan. Kaulah yang memohon padaku untuk membantu, jadi aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Kultivator berjubah ungu itu tersenyum dan berbicara untuk pertama kalinya. Suaranya sangat magnetis, tapi itu suara laki-laki. Di kejauhan, ekspresi Han Li berubah. Suara ini terdengar samar-samar akrab. Baiklah, rubah perak berhenti di samping pembudidaya berjubah ungu dan berteriak dengan kesal. Kultivator berjubah ungu tersenyum lagi. Dia mengangkat tangannya dan menggosoknya. Cahaya ungu langsung bersinar dari permukaan tubuhnya, lalu berguling dan berubah menjadi hamparan besar cahaya ungu pekat yang bergulung di sekelilingnya. Gelombang kuat Ki Iblis meletus dari cahaya ungu dan menyebar ke sekitarnya. Ketika Han Li melihat ini, jantungnya berdetak kencang. Ki Iblis ini tidak hanya kuat, tetapi juga sangat murni. Itu jauh lebih kuat daripada Ki Iblis yang meletus ketika dia menggunakan teknik setan sejati Provenance. Cahaya ungu beriak sedikit dan segera berguling kembali seperti ikan paus yang sedang menghisap air. Itu berkumpul di belakang kultivator berjubah ungu dan berubah menjadi bayangan ungu tinggi dengan 3 kepala dan 6 lengan. Ketiga kepala itu semuanya berbeda. Salah satunya memiliki 1 tanduk di kepalanya, dan fitur wajahnya tampak seperti melotot marah. Yang lain mengenakan helm berbentuk api, dan matanya tertutup rapat seolah sedang tidur. Kepala terakhir memiliki ekspresi baik hati, dan ada mata vertikal di dahinya. Masing-masing dari 3 kepala memiliki mata vertikal sempit di dahinya, dan mereka semua tertutup rapat saat ini. Masing-masing dari 6 lengan memegang senjata yang berbeda, seperti gada, cambuk, kapak perang, dan sebagainya. Pada saat ini, lengan kultivator berjubah ungu digulung, memperlihatkan kulit di lengannya. Mereka ditutupi sisik ungu halus. Saat melihat ini, Han Li mengangkat alisnya. Dia akhirnya ingat mengapa suara kultivator berjubah ungu itu familiar. Jadi itu dia, gumamnya. Kultivator berpakaian ungu ini kemungkinan besar adalah si Chuan Kong yang dia temui di kota elemental Desolation. Pada saat itu, sisik ungu di lengan kultivator berjubah ungu bersinar dengan cahaya terang. Rune ungu menyebar dari sisik dan dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Tubuhnya tumbuh beberapa kali lebih besar dan tubuh awalnya ramping menjadi sangat berotot. Rune setan ungu muncul di permukaan tubuhnya dan matanya menjadi ungu kehitaman, menembakkan 2 berkas cahaya ungu. Aura besar terpancar dari tubuhnya. Itu bukan pada level dewa primordial, tetapi pada level gold immortal puncak. Dia membuat segel tangan dan melambai. 2 berkas cahaya ungu ditembakkan dan menghilang ke dalam proyeksi di belakangnya dalam sekejap. Kepala bertanduk tunggal di tengah proyeksi tiba-tiba menyala dengan cahaya ungu terang, dan mata vertikal di dahinya tiba-tiba terbuka. Seberkas cahaya perak ditembakkan darinya. Fluktuasi yang intens dari hukum ruang terpancar dari cahaya perak, menyebabkan kehampaan di dekatnya berfluktuasi. Dengan kilatan cahaya perak, itu menghilang ke dalam kehampaan. Saat berikutnya, kekosongan di belakang Silver Fox menyala, dan cahaya perak yang menyilaukan muncul dari udara tipis. Itu berputar dengan cepat dan berubah menjadi pusaran perak. Ketika keempat naga petir melesat, pusaran perak tiba-tiba meluas dan menyelimuti keempat naga petir. Dengan kilatan cahaya perak yang menyilaukan, pusaran dan naga petir menghilang. Ekspresi Su Liu sedikit berubah,
menunjukkan sedikit terkejut. Tetapi pada saat itu, kehampaan di belakangnya menyala, dan pusaran perak muncul dari udara tipis. Petir 5 warna menyala, dan 4 naga petir 5 warna melesat keluar dari pusaran, memukul punggungnya dengan keras dengan kecepatan kilat. Tubuh Su Liu bergetar hebat, dan dia dikirim terbang ke depan. Dengan kilatan cahaya perak, rubah perak mendarat di sebelah kultivator berjubah ungu dan tertawa terbahak-bahak. Teknik teleportasimu benar-benar mengesankan. Su Liu benar-benar telah mengangkat sebuah batu dan menghancurkannya dengan kakinya sendiri kali ini. Betapa menyenangkan. Kultivator berjubah ungu tidak banyak bicara seperti rubah perak. Dia dengan cepat membuat segel dengan kedua tangan lalu menunjuk. Idola Dharma ungu melingkarkan 6 lengannya di sekitar kultivator berjubah ungu dan rubah perak. Dengan keras, itu berubah menjadi bola cahaya ungu yang menyilaukan dan melesat ke kejauhan. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Raungan gemuruh terdengar. Baut petir 5 warna muncul dari udara tipis, langsung menyebar ke radius beberapa ribu kaki. Itu membentuk domain roh petir, menyelimuti cahaya ungu yang telah diubah oleh mereka berdua. Domain roh petir hampir terlihat, sekali lagi menghalangi penglihatan Han Li dan yang lainnya. Di dalam domain petir, petir 5 warna berkumpul dari segala arah. Seperti cambuk, mereka dengan kejam mencambuk bola cahaya ungu. Bola cahaya ungu berfluktuasi dengan hebat. Dimanapun ia disambar oleh petir 5 warna, sebagian dari ki iblis ungu akan menguap, dan tubuhnya akan menyusut dengan cepat. Di tengah domain roh petir, sesosok melintas, dan sosok Su Liu muncul. Armor di punggungnya rusak, memperlihatkan potongan besar kulit dan daging berwarna perunggu. Jelas, dia tidak terluka. Pada saat ini, wajah Su Liu tampak sangat suram karena dia baru saja diserang oleh naga gunturnya sendiri. Dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan kilat 5 warna di domain roh segera menyatu menuju satu titik, dengan cepat berubah menjadi kapak guntur yang besar. Gelombang suara yang kuat menyebar dari Thunder Battle Axe. Itu bukan suara guntur, melainkan terdengar seperti sebuah lagu. Thunder Battle Axe begitu kuat sehingga seolah-olah bisa membelah dunia. Thunder Battle Axe memancarkan tekanan yang tampaknya mampu membelah dunia menjadi dua. Pergi. Su Liu mengangkat tangannya lalu menamparnya. Thunder Axe perlahan berputar, dan kekuatan yang menakutkan terpancar darinya. Kekosongan di dekatnya langsung terkoyak, dan menebas cahaya ungu dengan cara yang tampaknya lambat tapi sebenarnya cepat. Hampir pada saat yang sama, suara siulan pedang besar terdengar. Pedang merah besar sebesar gunung terbang di atasnya, dengan bayangan besar naga api melilitnya, memancarkan hukum api yang sangat besar. Meskipun kekuatan pedang merah itu tidak sebesar kapak petir, itu sama sekali tidak berarti. Kemanapun ia lewat, tanda hitam tertinggal di kehampaan, dan itu juga menebas cahaya ungu. Pedang raksasa itu berasal dari sosok merah yang berdiri tidak jauh dari sana. Itu adalah Gong Su Tian, yang mengambil kesempatan untuk menambah serangan. Pria kurus itu terbangun dan berdiri di samping Gong Su Tian. Namun, dia belum pulih dari luka seriusnya, jadi dia tidak menyerang. Pada saat ini, cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba bersinar dari cahaya ungu, dan kemudian menyebar dengan cepat, membentuk domain roh perak dalam sekejap mata. Domain roh perak baru saja terbentuk ketika kapak guntur dan pedang merah menebas. Domain roh perak berkelebat, lalu tiba-tiba terdistorsi. Kehampaan dalam jarak beberapa ratus kaki juga berubah, terus meregang atau melipat. Kapak petir dan pedang merah besar terperangkap dalam energi spasial yang terdistorsi di dekatnya. Momentum ke bawah mereka segera dibelokkan, dan mereka melewati domain roh perak. Keduanya bahkan bertabrakan satu sama lain dan mengeluarkan ledakan yang menghancurkan bumi. Domain roh perak yang awalnya cerah tiba-tiba meredup, seolah-olah telah menghabiskan banyak energi. Namun, itu berkedip dengan keras lagi,
dan pada saat yang sama dengan cepat memanjang dan berubah bentuk. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi bentuk pesawat ulang-alik perak, dan langsung memasuki kehampaan, menghilang tanpa jejak. Hampir pada saat yang sama, tirai cahaya Qian di luar berguncang keras, dan suara retakan terdengar dari dalam. Tirai cahaya besar langsung hancur, berubah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang hanyut. Serangkaian perubahan terjadi dalam sekejap mata. Su Liu dan Gong Su Tian hanya melihat beberapa kilatan cahaya perak di depan mereka, dan kemudian rubah perak dan kultivator berpakaian ungu menghilang. Brengsek, ekspresi Gong Su Tian tiba-tiba menjadi sangat jelek, dan dia hanya bisa mengutuk. Su Liu sedikit mengernyit. Pada saat ini, kemarahan di wajahnya perlahan memudar, dan dia membentuk segel untuk membubarkan Thunder Axe. Gong Su Tian memandang Su Liu dan berkata dengan suara yang dalam, "Rekan Su, hukum petirmu menahan rubah perak. Jika kita bertiga telah bergabung sejak awal, Saudara Wang tidak akan terluka, dan dia tidak lolos. Apakah kamu mempertayakan aku?" Su Liu memandang Gong Su Tian, dan tubuhnya perlahan memancarkan aura dingin. "Saya tidak mempertanyakan Anda, saya hanya menyatakan fakta. Menangkap rubah perak adalah tugas yang diberikan kepada kami bertiga oleh atasan. Sekarang dia telah melarikan diri dan mengambil Myriad Soul Grace, bagaimana kita bisa menjelaskan ini kepada atasan?" Ekspresi Gong Su Tian menegang, dan nadanya sedikit melunak. "Menangkap rubah perak adalah tugasmu, dan atasan memberiku perintah untuk membantu. Saya sudah melakukan apa yang harus saya lakukan. Adapun bagaimana menjelaskannya, itu masalah Anda. Orang-orang di gerbong semuanya adalah tamu terhormat yang datang untuk berpartisipasi dalam upacara akbar kota Gathering Moon saya. Adapun cara menghadapinya, pikirkan baik-baik." Tatapan Su Liu menyapu seluruh bagian dalam kota yang hancur, lalu dia melihat orang-orang yang terjebak di dalam gerbong dan mencibir. Dengan itu, dia melambaikan tangannya untuk membubarkan domain petir. Tanpa menunggu Gong Su Tian mengatakan apapun, sosoknya berkedip lalu menghilang. Setelah sosoknya menghilang, Gong Su Tian dan pria kurus itu muncul di depan semua orang. Pada saat ini, semakin banyak penonton, dan itu hampir seperti lautan manusia. Ditonton oleh begitu banyak orang, mereka berdua tidak terlihat baik. Gong Su Tian dengan dingin mendengus. Dia mengaktifkan mantra dengan satu tangan dan sosoknya berubah menjadi dua sinar cahaya yang terbang ke kejauhan. Kapal terbang di samping juga berubah menjadi sinar cahaya yang mengejar mereka berdua, dan orang-orang di gerbong itu terlempar keluar. Seolah-olah telah diberikan amnesti, mereka tersebar ke segala arah dalam sekejap mata, menghilang tanpa jejak. Melihat tidak ada acara untuk ditonton, para penonton pun segera bubar. Han Li melihat ke arah dua pengawas utusan abadi terbang dan berkata dengan senyum tipis, melihat ekspresinya, mereka tidak menangkap rubah perak. Sosok si Chuan Kong muncul di benaknya, dan matanya bersinar terang. Saat pertama kali bertemu orang ini, dia seharusnya berasal dari ras iblis. Dia tidak tahu kemampuan seperti apa yang dia gunakan, tapi sepertinya itu terkait dengan provenance True Devil Art. Apalagi orang ini juga menguasai hukum ruang. Sayang sekali Su Liu telah menggunakan domain petir, jadi dia tidak bisa melihat apa yang terjadi. Master Jing yang melihat sekeliling dan mendesak dengan suara rendah, "Rekan Taois Li, Anda telah melihat pertunjukannya. Ayo pergi sekarang. Ini adalah tempat yang menyusahkan." Han Li tertawa dan berkata, "Aku terlalu penasaran. Aku minta maaf karena membuat rekan Daois Jing yang menunggu begitu lama. Ayo pergi."